Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas topik berikut yaitu penyelesaian persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran melengkapi kuadrat sempurna dan juga rumus ABC. Jadi total ada 3 cara ya. Nah, kita mulai saja. Pertama-tama kita harus tahu ya apa itu arti dari persamaan kuadrat. Nah, kedepannya saya suka menyingkat ini menjadi PK saja ya, persamaan kuadrat. Yaitu sebuah persamaan yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, di mana A ini ya, yang di depan ini tidak boleh 0 ya. Kalau ini 0, berarti kan kuadratnya hilang, berarti dia bukan persamaan kuadrat lagi. Tersisa BX tambah C saja. Nah, lalu nilai X sama dengan K itu disebut akar ataupun penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ya. Jadi sekali lagi, X sama dengan K itu adalah akar ataupun penyelesaian dari persamaan ini jika kita masukkan, ini berarti diganti sebagai P ya. Jika kita masukkan nilai P ke dalam X ini. Ya, jadi ini diganti sebagai P, kita tulis AP kuadrat, dan yang ini ditulis sebagai P, kita tulis BP tambah C, dan ini kita hitung, hasilnya harus 0. Jadi hasilnya harus sama dengan yang kanan. Ini ganti nama lagi sebagai P. Oke, artinya, ya sekali lagi, artinya kalau X sama dengan P kita masukkan, hasilnya harus 0. Ya, kita ambil contoh di sini, ini adalah sebuah persamaan kuadrat 5x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita ambil nilainya x-nya 0, kita masukkan, ini ganti jadi 0, ini ganti jadi 0. Kita tulis 5 kali 0 kuadrat kurang 7 kali 0 ditambah 2. Nah, kita sederhanakan ya, yang depan ini udah jadi 0, karena 0 kali sesuatu hasilnya 0. Jadi 0 tambah 2 hasilnya adalah 2. Nah, tidak sesuai dengan yang kanan, artinya dia tidak memenuhi ya. Artinya X sama dengan 0 bukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan X sama dengan 1, kita masukkan lagi 1 di sini. Ini juga dimasukkan 1. Menjadi 5 kali 1 kuadrat kurang 7 kali 1 tambah 2 sama dengan, nah ini disederhanakan jadi 5 ya. Yang ini sederhanakan jadi min 7. Jadi kita tulis 5 kurang 7 tambah 2. Nah, ini kita kalau sederhanakan hasilnya adalah 0 ya. Cocok dengan yang kanan ya, cocok. Artinya X sama dengan 1 merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi artinya kita sudah dapat satu penyelesaian untuk persamaan ini. Nah, masalahnya adalah sekarang bagaimana sih cara kita mencari semua penyelesaiannya? Apakah penyelesaian cuma satu saja atau lebih? Ya, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Oke, nah caranya dengan bagaimana? Apakah kita tebak-tebak? Seperti tadi kan kita menebak, oke, kita masukkan X-nya 0. Oh, ternyata tidak cocok. Nah, lalu kita coba X-nya 1. Nah, ternyata cocok. Nah, bagaimana kalau kita coba yang 2, 3? Nah, kenapa tidak coba lagi X sama dengan misalnya kita coba setengah, nah, dan seterusnya. Kan banyak sekali yang bisa dicoba. Nah, jadi kita lihat ke slide berikutnya ya. Jadi, caranya itu mencari jawaban dari persamaan ini adalah pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Oke? Nah, jadi ini adalah yang kita pelajari di latihan sebelumnya, yaitu dari latihan 6 sampai dengan latihan 9. Ya, itulah fungsi dari kita mempelajari latihan 6 sampai 9 itu supaya nantinya kita bisa menyelesaikan persamaan ini, ya. Nah, di sini saya hanya menuliskan bentuk di latihan 9 ya, yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, untuk bentuk latihan 6 sampai latihan 8 kalian lihat sendiri caranya. Oke. Nah, ingat kembali di latihan 9 adalah kita tuliskan ini, tulis ulang sebagai AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Jadi kita pecah ya, BX ini kita pecah menjadi PX dan QX dengan syarat P tambah Q harus sama dengan B, lalu P kali Q harus sama dengan AC. Nah, lalu kita faktorkan. Ini sama persis dengan latihan 9 ya. Jadi untuk soal yang ini, 5x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Syaratnya berarti kita pikir apa yang ditambah dapat yang tengah, lalu apa yang dikali dapat yang depan kali belakang. Jadi 5 kali 2 10 ya. Jadi kita pikir apa yang ditambah dapat min 7, apa yang dikali dapatnya 10. Oke, nah kalau kita pikir baik-baik nanti dapatnya, oh yang cocok adalah min 5 dan min 2.
Artinya apa? Artinya soal ini, oke, min 7x-nya kita pecah menjadi min 5x dan min 2x ya. Inilah P-nya dan inilah Q-nya. Lalu kita faktorkan 2 yang di depan, ya, kita tarik keluar 5x, tersisa x kurang 1. Nah, 2 yang di belakang kita tarik keluar minus 2, tersisa x kurang 1. Nah, lalu kita lihat ini, x kurang 1 dan x kurang 1-nya kan sama. Kita tarik keluar lagi, kali yang depan tersisa 5x, yang belakang ada min 2, kanan tetap sama dengan 0. Nah, sampai sini ini sesuai dengan latihan 9 ya. Nah, selanjutnya adalah kalau latihan 9 sampai sini udah selesai karena disuruh faktorkan saja. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X-nya. Jadi logikanya adalah kalau ada A kali B sama dengan 0, artinya pasti salah satunya harus 0 ya. Karena 0 kali sesuatu hasilnya harus 0. Artinya kita kerjakan kemungkinan pertama adalah yang kiri ini 0, atau kemungkinan kedua adalah yang kanannya 0. Jadi kita tulis yang kiri ini X kurang 1 sama dengan 0, maka dapat X sama dengan 1. Selesai ya. Kalau kalian ingat, ini adalah salah satu dari penyelesaian yang tadi kita tebak itu. X sama dengan 1 cocok ya. Atau yang sebelah kanan ini 5x kurang 2 sama dengan 0, kita pindah 2-nya ke kanan dan kita pindah 5-nya ke kanan, dapat jawaban kedua ya. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2/5. Ya, itu cara pertama. Oke, nah sekarang kita mau belajar cara kedua, yaitu yang dinamakan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, nah bentuknya adalah kalau ditulis ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, triknya adalah ini semua dibagi dengan a dulu ya, karena kita mau menjadikan yang di depan ini satu. Jadi kalau ada a, kita bagi dengan a, dia menjadi satu. Nah, kalau b dibagi dengan a menjadi b per a, c menjadi c per a. Selanjutnya kita pindah C per A-nya ke kanan menjadi minus C per A. Lalu trik selanjutnya adalah ini, X kuadrat kita tulis sebagai X, kita buka kurung ya. Buka kurung kuadrat, X kuadrat menjadi X. Nah, B per A menjadi B per 2A. Jadi logikanya ini yang B per A ini kita bagi 2. B per 2A, tutup kurung kuadratnya, X-nya hilang. Oke, nah tapi yang belakang ini harus ada lagi minus B per 2A kuadrat. Jadi logikanya adalah ini satu paket, kita kuadratkan dan kita tulis di sebelah kanannya. Dan ini selalu kurang ya, ini selalu kurang. Yang kanannya tetap, lalu kita tulis ulang yang kiri, buka kurung X tambah B per 2A kuadrat, ini minus B per 2A kuadratnya kita pindah ke kanan, menjadi minus C per A-nya tetap, plus B per 2A kuadrat. Oke, nah lalu langkah selanjutnya adalah tinggal disederhanakan, lalu akar kiri kanannya, dan jangan lupa nanti ada plus minus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita gunakan contoh yang sama ini ya, 5x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Kita mau menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi karena di depannya ini A-nya kan 5, kita bagi dulu semuanya dengan 5. Hasilnya apa? Hasilnya menjadi x kuadrat kurang 7 per 5x tambah 2 per 5 sama dengan 0. Nah, lalu yang 2 per 5 ini kita pindah ke kanan menjadi ini. Selanjutnya adalah kita menggunakan langkah yang ini ya. Jadi ini X kuadratnya buka kurung menjadi X saja. Nah, yang ini minus 7 per 5 kita bagi 2 menjadi minus 7 per 2 kali 5. Ya. Nah, lalu ini satu paket kita tulis ulang di kanannya kurang buka kurung 7 per 2 kali 5 kuadrat. Oke, nah kalau kalian mau tulis 7 per 2 kali 5 menjadi 7 per 10 silahkan. Yang ini 7 per 10 ya, kuadrat tapi ini minus kita pindah ke kanan menjadi plus 7 per 10 kuadrat. Sampai sini jelas ya. Nah, lalu ini disederhanakan, minus 25-nya tetap, yang ini menjadi 49 per 100. Nah, ini kalian sederhanakan ya. Kalian sederhanakan sajalah, ini minus 2 per 5, kalau kita kali dengan 20, ya, itu kan sudah menjadi minus 40 per 100. Supaya sama penyebutnya, lalu ketemu dengan 49, minus 40 dan 49 menjadi 9 per 100. Selanjutnya kita akar kedua ruas. Jadi akar kiri kanan, apa yang kita dapat? Yang kiri kuadratnya sudah hilang. Yang kanan 9 per 100 kita akar menjadi 3 per 10. Jangan lupa ada plus minusnya. Oke, jangan lupa ada plus minusnya. Artinya apa? Artinya yang pertama
kita pindah 7/10-nya ke kanan menjadi plus 7/10 dan kita ambil yang versi plus. Jadi kita tulis 3/10 tambah 7/10, kita sederhanakan adalah 10/10 jadi 1. Nah, yang kedua, kita ambil yang versi minus. Jadi minus 3/10. Nah, ini minus 7/10-nya pindah ke kanan tetap plus 7/10. Ini kalau kita sederhanakan adalah 4/10 ya. 4/10 menjadi 2/5. Ya, jadi dapat dua jawaban. Itulah maksud dari X1, X2-nya ya. Jadi jawaban pertama 1, jawaban kedua adalah 2/5. Coba dibandingkan. Hasilnya sama ya. Ya, semua cara hasilnya pasti harus sama. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Nah, cara kedua selesai. Ini cara keduanya. Nah, sekarang kita mau belajar cara ketiga, yaitu disebut sebagai rumus ABC ya. Mengapa disebut rumus ABC? Karena rumusnya ini, lihat ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Ya. Nah, rumusnya ini kalian harus hafal ya ke depannya kalau disebutkan rumus ABC. Nah, kalian harus tahu ini rumusnya. Adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya. Nah, cara ketiga ini kalian gunakan kalau misalnya cara pemfaktoran sudah susah. Ya, kalian kalau ingat kembali di latihan 9, angkanya kalau sudah besar, cara pemfaktoran sudah repot. Jadi, daripada kita tebak-tebak apa ya P dan Q-nya, lebih bagus kalian gunakan rumus ABC. Oke, nah, kembali ke soal kita. Soal kita sekali lagi adalah 5x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Jadi, yang di depan ini adalah A-nya, yang tengah adalah B-nya min 7, jangan lupa ada minusnya ya, dan yang belakang adalah C-nya. Kita tinggal masukkan ke rumus. Oke, ini menjadi minus 7, kita tulis ya. Lalu ini minus 7 di kuadrat. Nah, masukkan A-nya adalah 5 dan masukkan C-nya 2, seperti ini. Nah, per yang bawahnya 2A, A-nya masukkan 5. Oke, nah lalu kita sederhanakan. Minus 7 menjadi plus 7. Ini plus minusnya tetap, akarnya tetap. Kita sederhanakan yang di dalam akar ini. 7 kuadrat 49. Nah, lalu yang belakang ini minus 40. Yang bawah sudah menjadi 10. Kita sederhanakan lagi. 49 kurang 40 adalah 9. Jadi kalau kita akar itu menjadi 3. Ya. Yang lainnya tulis ulang. Jangan lupa ini ada plus minus. Lalu versi pertama kita ambil yang versi plus. Jadi 7 tambah 3/10 berarti kan menjadi 10/10 ya. Dapatnya 1. Dapat jawaban yang pertama. Atau kita kerjakan sekarang yang versi minus. Berarti 7 kurang 3/10 adalah 4/10. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Oke? Nah, jadi dengan cara ketiga kita juga dapat jawaban yang sama. Jadi tiga cara ini harus dapat jawaban yang sama. Kalau nggak sama berarti kalian ada salah buat. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau bisa kita gunakan cara pertama ya, karena caranya paling simple. Tapi kalau angkanya nanti ABC-nya sudah besar, cara pemfaktoran sudah repot. Kalian boleh pilih cara kedua atau cara ketiga. Nah, saya sendiri secara pribadi lebih suka cara ketiga ya, karena cara kedua menurut saya hitungannya lebih ribet. Nanti kalian bisa banyak salah di sini. Ya, kalian bisa lupa di sini ada per 2-nya, kalian bisa lupa ini ada kuadratnya, dan kalian nanti bisa lupa di sini ada plus minusnya. Jadi, lebih baik kita gunakan cara ketiga. Nah, tapi cara kedua ini jangan tidak tahu ya, karena nanti ke depannya kita kadang-kadang perlu menggunakan langkah yang melengkapi kuadrat ini ya. Jadi kalian harus tahu semuanya. Oke, demikianlah pembahasan di video kali ini. Ingat ya, topik ini sangat-sangat penting. Kalian harus tahu dengan baik langkah-langkah di video ini. Ya, ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.